Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Silvi. Oke, buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video yang akan aku upload selanjutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini aku akan ngasih tutorial bagaimana cara melakukan pendaftaran NPWP secara online. Jadi kalian tidak perlu datang ke kantor KPP yang ada di daerah setempat kalian. Kalian bisa aja datang ke sana apabila kartu NPWP kalian selama 30 hari itu belum dikirim ke alamat email, ke alamat rumah kalian bisa datengin langsung ke kantor KPP. Oh ya, sebelum lanjut nonton tutorial videonya, sebenarnya aku mau cerita ke kalian. Jadi kemarin aku datang ke KPP. Sebelumnya aku sudah melakukan pendaftaran online, tapi alamat kelurahan yang ada di input sistem itu nggak ada. Jadi di daerah rumahku atau alamat itu untuk kelurahannya tuh nggak terinput di sistemnya, tuh beda gitu namanya. Akhirnya aku ke sana, aku berharap bisa melakukan pelayanannya itu secara offline atau langsung datang ke kantornya. Ternyata di sana aku malah disuruh tetap melakukan pendaftaran secara online. Malah aku dikasih ini dia. Jadi dikasih brosur cara pengambilan tiket antrian. Jadi sekarang untuk pengambilan tiket antriannya itu secara online. Terus di sini juga dikasih kayak gini, kayak prosedur pendaftarannya itu tahap-tahap pendaftaran NPWP-nya ada di sini. Dan kemudian di sini juga ada kalau misalkan ada layanan atau konsultasi, di sini juga ada nomornya. Nah, jadi untuk tutorialnya seperti ini ya. Nah, jadi pertama kalian buka Google Chrome atau web browser di HP kalian, langsung aja ketik membuat NPWP online, kemudian pilih yang kedua, dashboard pendaftaran NPWP. Nanti akan langsung lanjut ke halaman seperti ini. Nah, jadi nanti kalian harus login dulu menggunakan email yang sudah kalian daftarkan terlebih dahulu seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya ya. Nah, kemudian di sini untuk kategori wajib pajak. Nah, di sini kalian isi untuk kategorinya, kemudian langsung kalian isi identitas wajib pajak, mulai nama lengkap, gelar, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, itu kalian isi lengkap ya. Kalau misalkan kalian punya gelar depan sama belakang, itu juga harus ditulis ya teman-teman. Selanjutnya di sini kalian juga diminta untuk mengisikan tempat tanggal lahir. Di sini bisa aja langsung ditulis angka, kemudian bulannya, kemudian tahun. Mengisi status pernikahan, kebangsaan, nomor kartu keluarga, nomor NIK atau no paspor. Nah, kalau udah jangan lupa untuk klik validasi data. Kemudian diminta juga untuk mengisikan nomor telepon, nomor handphone, dan juga email. Nah, ini fake, ini bisa dilewati aja kalau yang nggak punya. Kemudian masuk ke penghasilan, di sini langsung aja diisi untuk sumber penghasilannya itu dari mana, itu sesuaikan dengan kalian atau teman-teman. Nah, untuk pekerjaannya misalkan pekerjaan dalam hubungan kerja. Untuk kualifikasinya di sini kita bisa cari apakah pegawai negeri sipil, anggota militer, atau pegawai swasta. Nah, kalau udah yang sesuai, kalian langsung aja klik pilih. Nah, ini dia akan langsung muncul untuk kualifikasinya, uraian pekerjaannya akan langsung muncul. Nah, buat yang punya kegiatan usaha, langsung aja di sini kegiatan usahanya apa diisi, mereknya apa, untuk karyawannya, dan lain sebagainya. Di sini langsung aja diisi data-datanya sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian langsung aja diisi alamat domisili. Nah, alamatnya ini harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena si alamatnya ini nanti yang akan ditujukan untuk mengirim si NPWP-nya. Kan untuk sementara kita dikasih NPWP online. Nah, nanti NPWP aslinya akan dikirim ke alamat kita. Jadi harus sesuai dengan tempat tinggal kita. Nah, untuk nama jalan, blok, nomor, RT, RW, kode wilayah, kelurahan, kecamatan, itu harus diisi ya semuanya. Nah, untuk penulisan RT
dan juga RW-nya di sini harus harus 2 digit atau 3 digit. Misalkan aku RT 2 itu ditulis 002 ya teman-teman. Kalau enggak gitu nggak bisa. Sama juga dengan RW-nya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk kode wilayah atau desanya langsung aja di sini masukkan aja desa atau kelurahannya, kemudian nanti diklik cari. Kemudian kalau sudah dirasa sesuai, langsung aja klik pilih. Nah, nanti akan secara otomatis datanya akan terisi mulai dari kelurahan, kecamatannya, kemudian untuk kode wilayahnya langsung secara otomatis terisi ya. Kemudian ini dia. Dan kalau sudah sesuai langsung aja klik next. Kemudian kita diminta untuk mengisi alamat tempat tinggal yang sesuai dengan dokumen identitas diri. Jadi mulai dari jalan, kecamatan, kelurahan itu semuanya harus diisi ya sesuai dengan tempat tinggalnya. Dan di sini juga diminta untuk mengisi nomor telepon dan juga nomor handphone dan nomor mail jika punya. Dan kalau sudah langsung aja diklik next. Kemudian di sini ada alamat tempat usaha atau bukan karyawan atau pegawai. Jadi buat yang punya tempat usaha ini untuk nama jalan, blok, nomor, RT RW atau alamatnya ini harus diisi ya, alamat tempat usahanya. Nah, buat yang tidak punya tempat usaha ini bisa di skip atau di next aja. Dia langsung aja diklik next kalau misalkan tidak punya tempat usaha ya. Selanjutnya di sini akan diminta untuk mengisi info tambahan. Info tambahannya ini kita ditanya untuk kisaran penghasilan per bulan. Nah, di sini aku checklist aja yang kurang dari 4.500.000 karena memang gajinya atau UMR-nya di sini kurang dari 4.500.000 dan gajinya masih di bawah itu ya. Jadi ini harus disesuaikan untuk penghasilannya tadi. Dan di sini dibaca aja untuk persyaratannya saudara adalah wajib pajak orang pribadi berstatus pusat yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan kategori NIK tervalidasi, tidak ada syarat yang perlu dilampirkan. Dan jadi seperti itu ya. Kalau udah langsung aja diklik next kalau memang sudah sesuai. Jadi ini dia yang sudah terisi itu langsung warnanya kuning ya poin-poinnya. Nah, langsung aja ini lanjut ke selanjutnya, itu ada pertanyaan. Nah, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan itu adalah benar. Kalau benar langsung aja diklik benar dan juga di checklist lengkap. Kemudian di sini dengan terbitnya NPWP saya menyatakan belum akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan alasan belum terpenuhi syarat objektif sebagai wajib pajak. Itu di checklist aja karena kita belum memenuhi syaratnya. Dan untuk yang lengkap ini juga di checklist ya. Jadi kita sudah benar dan juga sudah lengkap. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini aku belum di checklist lengkap. Jadi ini harus di checklist dulu ya teman-teman. Karena ini tidak boleh kosong untuk yang benar sama lengkapnya ini. Ini aku kesalahannya di sini. Jadi biar kalian tidak mengulangi kesalahanku. Nah, kalau udah langsung aja diklik next atau selanjutnya. Nah, jadi di sini buat kita yang tidak sesuai dengan ketentuannya, kita tidak dikenakan pajak. Dan langsung aja ke tahap terakhir atau berikutnya. Nah, di sini ada pemberitahuan mengikuti tarif umum PP 23. Nah, di sini bisa dibaca-baca. Ya, jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha serta wajib pajak badan yang berbentuk personal terbatas, persekutuan Komenter
dan lain sebagainya ini penghasilan final dengan tarif sebesar 0,5%. Nah, setelah membaca dan memahami ketentuan dimaksud, saya memilih untuk, nah di sini di checklist aja dikenai pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah mengerti dan memahami konsekuensi atas pilihan saya. Nah, jadi seperti itu. Langsung aja kalau oke, diklik simpan ya. Nah, jadi di sini dikenakan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak ini ada poin-poinnya. Yang pertama itu berdasarkan pemberitahuan yang Anda sampaikan, pengenaan ketentuan umum pajak penghasilan mulai berlaku sejak tahun pajak berjalan. Dan untuk poin kedua, mulai dari tahun pajak berjalan Anda tidak lagi dikenai pajak penghasilan berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Dan tahap 3 itu sebagai konsekuensi Anda tidak dapat mengajukan surat keterangan dikenai peraturan pemerintah nomor 23. Yang kedua, kita tidak perlu lagi menyampaikan pemberitahuan memilih untuk dikenai ketentuan umum pajak penghasilan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak dikenai ketentuan umum pajak penghasilan kalau misalkan memang kita tidak memenuhi syaratnya. Kalau udah, diklik aja simpan. Dan di sini ada konfirmasi apakah Anda yakin simpan rekap formulirnya tadi. Kalau sudah yakin, langsung aja diklik ya. Kemudian ditunggu aja proses selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada notifikasi seperti ini bahwa status pendaftaran NPWP-nya sudah lengkap. Nah, kini digeser aja ke samping, geser-geser aja. Nah, kemudian di sini klik yang bagian minta token. Jadi diklik aja yang bagian minta token ya. Nah, di sini kita juga bisa ngedit. Nah, sebelum kita minta token, kita disuruh untuk memasukkan captcha. Jadi captchanya harus sesuai. Misalkan ini hurufnya U kecil, A kecil, M, F. Jadi harus sesuai dengan gambar yang ada di atasnya. Kemudian klik submit. Nah, kemudian di sini ada tulisan sukses, token berhasil terkirim ke alamat email yang sudah terdaftarkan tadi. Langsung aja cek emailnya. Nah, dan ini dia emailnya udah masuk. Ini dia tokennya. Nah, ini nomor tokennya. Langsung aja kalian tahan, terus kemudian disalin atau di copy supaya nanti lebih mudah atau lebih gampang. Nah, jadi langsung aja nanti kalian cek emailnya ya, karena akan dikirim ke emailnya yang sudah didaftarkan tadi. Nah, kalau udah di copy, langsung aja kembali ke laman tadi. Nah, jadi ini dia, langsung kita kembali ke Google Chrome, langsung klik aja tutup. Selanjutnya di sini bisa kirim permohonan, diklik aja yang bagian kirim permohonan ya. Nah, nanti akan ada tulisan seperti ini, surat penyatakan memperoleh informasi perpajakan melalui aplikasi e-registration. Nah, untuk surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan, saya menyatakan bahwa telah memperoleh informasi yang jelas. Kemudian di checklist aja. Kemudian untuk yang ini telah menerima penjelasan bahwa wajib pajak yang terdaftar mempunyai hak untuk memperoleh layanan informasi perpajakan, di checklist saja. Nah, di sini ada bagian kolom untuk isi token, di mana jumlahnya ada 9 token, 9 digit. Nah, langsung aja ditempel atau dipaste dari token yang sudah di copy yang dikirimkan lewat email tadi. Nah, kalau udah, langsung aja diklik kirim. Nah, ini dia ada notifikasi Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor pokok wajib pajak sekian. Nah, kalau udah, langsung aja diklik lewatkan ya. Tapi kalau kalian pengen mengikuti survei, ikutin aja atau klik yang bagian ikuti survei. Nah, ini dia untuk status pendaftaran NPWP-nya sudah diverifikasi. Nah, kalau sudah statusnya terverifikasi, langsung aja kita coba cek email kita. Nah, ini dia, langsung aja kita refresh.
atau kita segarkan. Nah, ini dia dapat email bahwa pendaftaran e-registrasi pajak sudah diterima. Jadi seperti ini bisa di-download untuk nomor NPWP online-nya. Jadi seperti ini mudah banget, dan untuk NPWP asli atau yang sudah dicetak nanti bakalan dikirim ke alamat rumah teman-teman. Jadi untuk NPWP untuk online-nya seperti ini ya. Nah, jadi sejak saat ini NPWP Anda telah dapat digunakan untuk proses pembayaran, pelaporan, dan lain sebagainya. Dan jika sampai 1 bulan sejak Anda menerima email ini, Anda belum mendapatkan kartu NPWP asli dan SKT, maka kita bisa menghubungi atau datang langsung ke KPP terdekat untuk mendapatkan kartu NPWP kita. Dan jika kartu NPWP rusak atau hilang, kita juga bisa langsung datang ke KPP atau KP2KP terdekat untuk mendapatkan kembali kartu NPWP secara gratis.